Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya. Penyampaian penawaran yang digunakan adalah A1 file, B2 file, C3 file, D4 file. Jawabannya adalah B, 2 file. Pembahasan. Pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya umumnya melibatkan penyampaian 2 file oleh peserta. 1 file kualitas, ini berisi informasi tentang kualifikasi, pengalaman, pendekatan, dan kompetensi teknis dari peserta dalam menjalankan proyek atau konsultasi yang diajukan. File kualitas ini akan dievaluasi untuk menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. 2. File biaya. Ini berisi penawaran harga atau biaya yang diajukan oleh peserta untuk menjalankan proyek atau konsultasi tersebut. File biaya ini digunakan untuk menilai aspek biaya dari penawaran. Evaluasi kualitas dan biaya adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengadaan jasa konsultasi yang mempertimbangkan baik aspek kualitas maupun aspek biaya. 2. Data internal dari informasi jadwal pelaksanaan berasal dari A. Data RUP, laporan konsultan perencana DED. B. Dokumen penetapan jangka waktu pelaksanaan oleh Pokja pemilihan. C. KAK atau spesifikasi teknis atau gambar atau RKS. D. Daftar kuantitas harga. E. Data rencana kerja dan anggaran atau RKA atau rencana pengadaan barang atau jasa yang telah disusun. Jawabannya adalah A. Data RUP, laporan konsultan perencana DED. Pembahasan. Data RUP atau rencana umum pengadaan, laporan konsultan perencana DED atau detail engineering design. Data internal tentang jadwal pelaksanaan pengadaan biasanya berasal dari berbagai sumber, termasuk RUP, yang mencakup rencana umum pengadaan dan laporan dari konsultan perencana DED, yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan jadwal pelaksanaan proyek. Data ini penting untuk menentukan waktu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, sehingga jawaban A adalah yang sesuai. 3. Persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola meliputi A. Penyusunan uraian kegiatan swakelola, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis dan total perkiraan biaya. B. Identifikasi kebutuhan kegiatan swakelola, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran. C. Penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. D. Penetapan HPS, rancangan kontrak, spesifikasi, uang muka, jaminan-jaminan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga. E. Pembentukan tim pelaksana swakelola dan pembuatan perjanjian kerja. Jawabannya adalah B. Identifikasi kebutuhan kegiatan swakelola, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran. Pembahasan. Pada proses persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola, langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan, menentukan barang atau jasa yang akan diswakelolakan, cara pelaksanaan swakelola, jadwal pelaksanaan, dan anggaran yang diperlukan. Itu adalah langkah-langkah awal yang penting sebelum melangkah ke tahap penetapan sarana, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB yang menjadi langkah selanjutnya dalam proses pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. 4. Yang tidak termasuk ruang lingkup pemberlakuan PP nomor 16 tahun 2018 adalah A. Menggunakan dana cadangan konsorsium penyedia. B. Mendapatkan pinjaman luar dan dalam negeri. C. Menggunakan anggaran belanja dari APBD. D. Menggunakan anggaran belanja dari APBN. E. Menggunakan dana asuransi penyedia. Jawabannya adalah A.
menggunakan dana cadangan konsorsium penyedia. Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah mengatur berbagai aspek pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun, penggunaan dana cadangan konsorsium penyedia bukan bagian dari ruang lingkup pemberlakuan PP tersebut. Penggunaan dana cadangan konsorsium penyedia adalah suatu perjanjian atau ketentuan yang mungkin lebih khusus dan terkait dengan perjanjian antara anggota konsorsium penyedia. PP tersebut mungkin lebih berfokus pada aturan umum pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup penggunaan anggaran belanja dari APBD, APBN, dan pinjaman luar dan dalam negeri. 5. Kapabilitas atau tingkat kematangan UKPBJ digambarkan melalui 5 tingkatan, yaitu A. Inisiasi, proyek, proaktif, kolaboratif, unggul. B. Esensi, kolaboratif, proaktif, strategis, unggul. C. Inisiasi, esensi, proaktif, strategis, unggul. D. Proyeksi, inisiasi, strategis, unggul, kolaboratif. E. Inisiasi, esensi, proaktif, strategis, unggul. Jawabannya adalah C. Inisiasi, esensi, proaktif, strategis, unggul. Pembahasan Kapabilitas atau tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa atau UKPBJ dalam pengadaan sering digambarkan dalam 5 tingkatan, yaitu 1. Inisiasi, tingkat awal di mana UKPBJ baru memulai upaya pengadaan berkelanjutan. 2. Esensi, tingkat di mana UKPBJ telah memahami esensi atau prinsip-prinsip dasar pengadaan berkelanjutan. 3. Proaktif, tingkat di mana UKPBJ telah mulai mengambil tindakan proaktif dalam pengadaan berkelanjutan. 4. Strategis, tingkat di mana UKPBJ telah mengintegrasikan pengadaan berkelanjutan ke dalam strategi dan operasionalnya. 5. Unggul, tingkat tertinggi di mana UKPBJ mencapai keunggulan dalam pengadaan berkelanjutan. 6. Bahasa yang dijadikan acuan dalam dokumen pemilihan melalui tender atau seleksi internasional adalah A. Bahasa Indonesia dan Inggris, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa Inggris, D. Tidak ada batasan bahasa, E. Bahasa resmi negara pemberi tender atau seleksi internasional. Jawabannya adalah B. Bahasa Indonesia. Pembahasan Dalam dokumen pemilihan melalui tender atau seleksi internasional yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Indonesia, bahasa yang dijadikan acuan umumnya adalah bahasa Indonesia. Meskipun dalam beberapa kasus, dokumen tersebut mungkin juga memuat terjemahan atau ringkasan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa utama yang digunakan dalam dokumen resmi adalah bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa ini sesuai dengan regulasi dan persyaratan pemerintah Indonesia untuk pengadaan barang atau jasa di wilayahnya. 7. Pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum mengikuti ketentuan A. Peraturan Menteri Dalam Negeri, B. Peraturan Menristek Dikti, C. Peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, D. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum, E. Peraturan Keuangan Negara. Jawabannya adalah D. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum. Pembahasan Pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum biasanya diatur oleh Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum yang mengatur tata cara pengadaan dalam lembaga tersebut. Setiap badan layanan umum dapat memiliki peraturan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan proses mereka. Oleh karena itu, aturan pengadaan di Badan Layanan Umum dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang mereka tetapkan sendiri. 8. Hal-hal di bawah ini yang menyebabkan tender gagal adalah A. Penawaran yang lulus hanya 1 peserta, B. Penawaran yang lulus hanya 2 peserta, C. Kesalahan evaluasi penawaran, D. Penawaran peserta di bawah HPS, E. Ketidak mengikuti prosedur pengadaan yang ditentukan. Jawabannya adalah C. Kesalahan evaluasi penawaran. Pembahasan Kesalahan dalam proses evaluasi penawaran, seperti kesalahan dalam menilai penawaran, mengidentifikasi kualifikasi peserta,
atau mengabaikan ketentuan pengadaan dapat menyebabkan tender gagal. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pengadaan atau ketidakmampuan untuk memilih penyedia yang paling sesuai dengan persyaratan. Penyebab lain seperti jumlah peserta A dan B, penawaran di bawah HPS D, dan ketidak mengikuti prosedur pengadaan E juga dapat menyebabkan tender gagal. 9. Pengertian swakelola adalah A. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. B. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain. C. Pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh K atau L atau D atau I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. D. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. E. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Jawabannya adalah D. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Pembahasan. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh entitas seperti kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Dalam swakelola, pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh entitas tersebut sebagai penanggung jawab anggaran. 10. Hasil pelaksana pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dituangkan dalam A. Rancangan kontrak, B. Kerangka acuan kerja, C. Harga perkiraan sendiri, D. Laporan pelaksanaan pekerjaan, E. Berita acara penunjukan penyedia atau BAPP. Jawabannya adalah B. Kerangka acuan kerja. Pembahasan. Hasil pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola biasanya dituangkan dalam dokumen yang disebut Kerangka Acuan Kerja atau Terms of Reference atau TOR. Kerangka acuan kerja ini berisi detail tentang persyaratan, spesifikasi, lingkup pekerjaan, jadwal, dan informasi penting lainnya yang akan menjadi dasar bagi penyedia barang atau jasa yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan. Itu adalah panduan yang mengatur pelaksanaan proyek atau program yang melibatkan pengadaan barang atau jasa. 11. Aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berkaitan dengan siklus source pada manajemen rantai pasok adalah A. Menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP. B. Melakukan pengendalian kualitas atau mutu berdasarkan kontrak yang programnya disiapkan penyedia. C. Melakukan prosedur serah terima untuk barang atau jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia. D. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target 5 tahun, program, dan rencana kinerja tahunan. E. Menentukan sumber pasokan, menjalankan proses penawaran dan pemilihan penyedia. Jawabannya adalah A. Menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran-anggaran PBJP. Pembahasan. Aktivitas ini sesuai dengan tahapan plan atau perencanaan dalam siklus manajemen rantai pasok. Pada tahapan ini, perencanaan pengadaan dilakukan dengan menyusun rencana yang mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa yang dibutuhkan, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJP. 12. PA selaku penanggung jawab kegiatan menyusun identifikasi kebutuhan barang atau jasa,
K atau L atau PD berdasarkan rencana kerja. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa secara umum dilakukan dengan memperhatikan A. Prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang atau jasa, aspek pengadaan keberlanjutan, prioritas kebutuhan barang atau jasa pada katalog elektronik, barang atau jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. B. Kemudahan mendapatkan barang di pasaran Indonesia, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, jumlah produsen dan atau jumlah pelaku usaha, keterangan asal barang, kesesuaian barang, jadwal kebutuhan barang. C. Kesesuaian kebutuhan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, keterlibatan usaha kecil, waktu penyelesaian pekerjaan, penggunaan barang atau material berasal dari dalam negeri atau luar negeri, kelayakan pekerjaan. D. Jenis fungsi dan manfaat dari pengadaan, target yang ditetapkan, waktu pelaksanaan pekerjaan, ketersediaan pelaku usaha yang sesuai dengan melakukan survei pasar. E. Semua faktor yang mempengaruhi kebutuhan barang atau jasa, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jawabannya adalah A. Prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang atau jasa, aspek pengadaan berkelanjutan, prioritas kebutuhan, barang atau jasa pada katalog elektronik, barang atau jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. Pembahasan. Dalam proses identifikasi kebutuhan barang atau jasa, PA atau pejabat pengadaan mempertimbangkan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan, aspek pengadaan berkelanjutan, prioritas kebutuhan, barang atau jasa yang tersedia dalam katalog elektronik, serta barang atau jasa yang telah tersedia, dimiliki atau dikuasai oleh instansi terkait. Ini adalah faktor-faktor yang penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta prinsip pengadaan berkelanjutan. 13. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang atau jasa yang diperbolehkan ialah menyatukan A. Lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. B. Beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. C. Beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. D. Beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui pekerjaan terintegrasi. E. Beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan dan manajemen proyek. Jawabannya adalah E. Beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan dan manajemen proyek. Pembahasan. Dalam pemaketan pengadaan barang atau jasa, penting untuk mempertimbangkan keterkaitan erat antara beberapa paket pengadaan yang memiliki hubungan dalam pelaksanaan dan manajemen proyek. Pemaketan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Paket-paket yang saling terkait dapat digabungkan dalam satu paket untuk memastikan pelaksanaan yang efisien dan efektif. 14. Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan di gedung merupakan jenis pengadaan: A. Jasa konsultasi, B. Pekerjaan konstruksi, C. Jasa lainnya, D. Barang, E. Jasa pemeliharaan. Jawabannya adalah B. Pekerjaan konstruksi. Pembahasan. Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan gedung masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengoperasian struktur fisik, termasuk gedung-gedung. Jadi, kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan gedung termasuk dalam jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. 15. Kompetisi pelaksana penelitian dilakukan melalui A. Seleksi biaya penelitian, B. Seleksi teknis penelitian, C. Seleksi proposal penelitian, D. Seleksi administrasi penelitian, E. Penilaian hasil penelitian sebelumnya. Jawabannya adalah C. Seleksi proposal penelitian. Pembahasan. Kompetisi pelaksanaan penelitian biasanya dilakukan melalui proses seleksi proposal penelitian. Dalam proses ini, individu atau tim peneliti yang tertarik untuk melaksanakan penelitian mengajukan proposal penelitian mereka kepada pihak yang memerlukan penelitian.
Proposal-proposal tersebut kemudian dievaluasi dan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti kualitas proposal, pengalaman, metodologi, dan relevansi dengan tujuan penelitian. Proposal terbaik yang memenuhi kriteria akan dipilih untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!